Untuk yang pertama, di sini ada penyebab antropogenik terhadap deforestasi dan degradasi hutan bakau di Indonesia. Untuk yang pertama, ada peran masyarakat sekitar. Di sini kehadiran masyarakat pesisir mempunyai interaksi dengan ekosistem mangrove seperti pemanfaatan kayu asam mangrove yang digunakan sebagai bahan konstruksi. Yang kedua, ada konversi lahan. Konversi hutan mangrove menjadi tambak ini terdapat di Kalimantan dan juga Sulawesi. Hal ini dilematis karena ekspansi aquaculture sebagian besar didukung oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi perikanan yang terdapat di Indonesia. Untuk yang ketiga, terdapat reklamasi pantai untuk pembangunan infrastruktur dan juga pemukiman. Sebenarnya tujuan awal dari reklamasi pantai ini adalah untuk mengendalikan banjir di sebuah kota. Tetapi pada kenyataannya, reklamasi pantai dapat mengakibatkan perubahan ekosistem di sekitar wilayah reklamasi, termasuk juga ekosistem mangrove. Untuk yang keempat, terdapat kegiatan penambangan dan juga penebangan kayu. Penambangan batu bara, baik itu legal maupun ilegal, merupakan salah satu kegiatan antropogenik yang menyebabkan degradasi wilayah pesisir di Indonesia. Contohnya di Kalimantan Selatan. Selain operasi tambang terbuka, keberadaan pelabuhan khusus untuk pengapalan batu bara juga menyebabkan degradasi yang terdapat di wilayah pesisir. Dan yang terakhir, ada kegiatan rumah tangga dan juga industri. Pencemaran tersebut disebabkan oleh limbah pemukiman, hotel, restoran, baik itu limbah padat, cair, dan juga gas, serta limbah organik dan juga anorganik yang dihasilkan. Sehingga seringkali limbah-limbah ini mengandung logam berat yang berdampak pada hutan mangrove sendiri. Kedua adalah upaya pengelolaan dan konservasi hutan mangrove yang berkelanjutan. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Hal-hal yang diperlukan adalah: satu, kesadaran masyarakat untuk tidak mengganggu hutan mangrove. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat antara lain dalam bentuk kegiatan peduli lingkungan. Yang kedua, persetujuan dan komitmen dari masyarakat setempat diperlukan untuk pengelolaan mangrove termasuk upaya restorasi jika kondisinya terdegradasi. Yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat dapat membantu melestarikan keanekaragaman mangrove dengan menjaga habitat mangrove secara baik. Yang kedua adalah konservasi mangrove. Upaya perlindungan mangrove dapat dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua, perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mendukung konservasi mangrove. Yang pertama, sikap. Seperti nilai-nilai sosial, minat yang kuat terhadap sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan alam secara berkelanjutan, motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi. Penyuluhan juga perlu dilakukan untuk upaya-upaya berupa tindakan nyata yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku. Yang kedua, keterampilan. Permasalahan yang timbul dalam konservasi sumber daya alam perlu untuk diatasi. Yang ketiga, partisipasi. Kita perlu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap permasalahan konservasi sumber daya alam sehingga kita dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk selanjutnya ada upaya pencegahan degradasi mangrove yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Antara lain ada satu, memahami ekologi spesies dan komunitas mangrove. Yang kedua ada mengkaji faktor-faktor yang akan menghambat suksesi. Yang ketiga ada memahami kesesuaian hidrologi dan lokasi penanaman. Yang keempat, mengetahui tingkat ketergantungan masyarakat serta memahami tradisi, persepsi, serta kebutuhan masyarakat setempat. Yang kelima, ada analisis jasa ekosistem yang ada pada ekosistem mangrove. Perlu dilakukan untuk melihat keseimbangan jasa ekosistem antara pemanfaatan manusia dengan sumber daya mangrove yang dapat dieksploitasi. Lalu, ada restorasi hutan mangrove. Dalam merestorasi mangrove diperlukan pendekatan yang lebih luas dengan mengintegrasikan pengelolaan pesisir, termasuk faktor ekologi, sosial, ekonomi, dan sosial budaya. Yang penting, agar mampu merespon kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati yang luas. Misalnya dalam penanaman mangrove yang dilakukan di Desa Baros, Bantul, Yogyakarta. Penanaman mangrove dapat dilakukan di berbagai lokasi pesisir, terutama di bekas area tambak, bekas habitat mangrove yang telah rusak akibat ulah manusia maupun akibat terjangan gelombang tsunami. Lalu ada ekowisata mangrove yang berkelanjutan. Strategi ekowisata harus mencakup partisipasi masyarakat lokal sehingga kearifan lokal dapat meningkatkan keberlanjutan ekosistem mangrove. Sangat penting untuk melakukan program penyadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove.
Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat sekitar hutan mangrove juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan hutan mangrove berbasis ekowisata dan menghindari kerusakan ekosistem hutan. Baik, yang selanjutnya yaitu penyebab gangguan abiotik pada habitat mangrove di sekitar pertambangan timah lepas pantai Kabupaten Bangka Selatan. Yang pertama ada faktor ketebalan lumpur. Di, diperoleh hasil bahwa mangrove alami memiliki ketebalan lumpur sekitar 71,55 cm, sedangkan mangrove wilayah pertambangan timah lepas pantai yaitu sekitar 179 cm. Perbedaan tersebut terjadi karena pada pertambangan timah menggunakan pipa sebagai penghisap biji timah dan lumpur dan dipindahkan ke permukaan tanah untuk dipisahkan antar timah dan unsur lumpurnya. Untuk dampaknya yaitu ketebalan lumpur yang tinggi mempengaruhi karakteristik habitat, keasaman oksigen terlarut, kekeruhan dan kelimpahan plankton di perairan, dan juga menyebabkan kerusakan pada ekosistem perairan. Selanjutnya yaitu ada salinitas. Diperoleh hasil bahwa tingkat salinitas mangrove alami lebih tinggi yaitu sekitar 32,56%, sedangkan tingkat salinitas mangrove tambang lepas pantai yaitu sekitar 11,79%. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh kawasan hutan mangrove yang terletak pada hutan mangrove alami terletak berhadapan dengan laut, sedangkan kawasan mangrove di pertambangan itu lepas pantai memiliki salinitas yang rendah akibat intrusi air dan pertambangan yang tidak ditutup kembali. Untuk dampaknya yaitu spesies mangrove akan tumbuh sesuai dengan adaptasinya terhadap kadar salinitas yang rendah di wilayah pertambangan timah lepas pantai, antara lain gangguan terhadap karakteristik habitat mangrove, perubahan kelimpahan plankton, dan juga pengaruh terhadap kualitas air laut di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu dipengaruhi oleh paparan sinar matahari. Jika suhu optimal, maka akan mendukung aktivitas biota yang hidup di ekosistem mangrove. Dapat diperoleh data bahwa mangrove alami suhunya sekitar 28,4 derajat Celcius, sedangkan mangrove pertambangan tengah sekitar 28,7 derajat Celcius. Ini menandakan bahwa suhu tersebut optimal untuk pertumbuhan vegetasi mangrove karena pada ekosistem mangrove membutuhkan suhu yang rendah untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya yaitu derajat keasaman atau pH. Diperoleh hasil bahwa mangrove alami memiliki pH sekitar 7,3 yang mendekati netral, sedangkan mangrove pertambangan timah termasuk ke dalam pH asam dengan pH yaitu sekitar 6,2. Dampak yang timbulkan yaitu ketika pH netral, maka akan mendukung kehidupan akuatik. Namun, jika pH asam akan efek pertambangan dan limbahnya akan mengaruhi ekosistem perairannya, bahkan bisa merusak ekosistem. Oke, untuk selanjutnya yaitu dissolved oxygen atau DO. Mangrove alami dengan kandungan oksigen 15,14 mg per liter, sedangkan mangrove pertambangan timah 12,82 mg per liter. Dampak dari rendahnya kandungan oksigen terlarut di perairan antara lain dapat menyebabkan gangguan pada proses metabolisme organisme perairan, gangguan pada proses fotosintesis fitoplankton, serta dapat menyebabkan kematian biota air dan gangguan pada rantai makanan di ekosistem. Selanjutnya ada kekeruhan. Kedalaman kekeruhan pada mangrove alami terlihat pada 32 cm. Mangrove pertambangan timah terlihat pada 9 cm. Dampak dari kekeruhan ini yaitu kondisi kekeruhan yang meningkat dapat mengganggu kualitas air dan mengganggu fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton. Selanjutnya, hmm, selanjutnya yaitu pencegahan dan pengendalian gangguan abiotik pada hutan mangrove. Yang pertama yaitu mengurangi dan mengendalikan kegiatan pertambangan di kawasan hutan mangrove. Menurut Afresia pada tahun 2017, gangguan abiotik yang dapat merusak ekosistem hutan mangrove adalah pertambangan timah yang dilakukan di sekitar hutan mangrove. Gangguan tersebut melibatkan ketebalan lumpur, salinitas, suhu, derajat keasaman, dissolved oxygen, dan kekeruhan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, berdasarkan statement itu oleh Afresia, eh, dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga hutan dari gangguan abiotik tersebut, kita harus mengurangi dan mengendalikan kegiatan pertambangan di kawasan hutan mangrove tersebut. Dan yang kedua adalah penanggulangan salinitas. Penanggulangan salinitas dapat dilakukan dengan memperbaiki drainase tanah melalui aliran dalam, pencucian atau leaching, garam dengan air irigasi tawar.
mengurangi evaporasi menggunakan cover crop atau mulsa, aplikasi bahan kimia seperti gypsum, asam sulfur, dan besi atau aluminium sulfat. Dan yang ketiga yaitu menjaga pH tanah. Mengendalikan pH tanah dapat dilakukan menggunakan kapur dolomit yang mengandung kalsium dan magnesium untuk meningkatkan pH.